Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12 yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, pada kesempatan saat ini kita akan bergabung di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Ari Nur Solehah. Sekarang kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Mencoba untuk melamar ya. Nanti Ibu akan jelaskan sedetail mungkin tentang bagaimana cara untuk menulis surat lamaran pekerjaan yang pastinya akan Ananda butuhkan kelak saat akan mencari pekerjaan. Oke, yang pertama yang ingin kita capai saat ini indikatornya yaitu mengidentifikasi sistematika, kemudian menentukan unsur surat lamaran pekerjaan, kemudian keterampilannya yaitu menyimpulkan sistematikanya dan menyimpulkan unsur-unsurnya. Namun Ibu nanti akan langsung menyampaikan bagaimana cara penulisan yang tepat dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Oke. Ananda dapat mempelajari materi ini secara mandiri saja. Ibu hanya ingin fokus dalam kaidah penulisan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, langsung saja ya. Ini sistematikanya. Surat lamaran pekerjaan secara umum ditulis seperti ini ya. Tanggal, kemudian ada juga hal lampiran, kemudian alamat yang dituju, salam pembuka, kemudian tubuh surat terdiri dari 3 yaitu pembuka, ada juga isi, paragraf penutup, kemudian nama, terang, dan tanda tangan. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu, Ibu kupas satu persatu, Ananda dapat menyimak dengan saksama. Nah, ini yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, kemudian ada juga nama dan alamat surat yang dituju, kemudian salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama penulisnya. Oke, ini aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum, tesis, dan argumentasi. Yang pastinya tesis itu berfungsi sebagai informasi awal. Ananda dapatnya dari mana, Ananda itu siapa, dan seterusnya gitu ya. Kemudian unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan pada dasarnya itu karena surat lamaran pekerjaan itu adalah jenis surat yang resmi, Ananda wajib untuk melihat atau secara detail Ananda itu menulisnya secara tepat. Maksudnya apa? Di bahasa kebahasaannya itu harus menggunakan tanda baca yang tepat. Kemudian penggunaan paragraf, kepaduan antar paragrafnya, kemudian ketepatan pilihan katanya, kemudian keefektifan struktur kalimat yang digunakan. Oke, yang pertama Ibu akan membahas yang pertama yaitu penulisan tanggal surat ya. Ini tanggal lahir Ibu sebenarnya ya, contohnya kota di Semarang, koma, huruf kapital ya. Pertama kali yaitu Ananda wajib menuliskan huruf kapital diikuti dengan tanda koma ya, diikuti dengan tanda koma, kemudian dilanjutkan dengan angka berapa ya, angka berapa. Kalau misalnya Ananda itu ada hanya 1 Juni jadi 01 Juni, kemudian tahunnya diikuti oleh tahunnya. Selanjutnya yaitu lampiran. Nah, lampiran itu apa Bu? Lampiran adalah tambahan dalam surat lamaran pekerjaan. Ananda akan menulis surat lamaran pekerjaan yang pastinya itu ada tambahan-tambahan yang mendukung ya, yang mendukung tentang Ananda pernah sekolah di luar negeri. Apa buktinya? Nah, ijazahnya, fotokopi ijazahnya itu bagian dari lampiran. Jumlahnya itu Ananda tuliskan di bagian depan ya, di bagian awal itu berapa lembar. Kalau misalnya 6 lembar, Ananda tulis E-nya kapital, bukan menggunakan angka tetapi menggunakan huruf gitu.
Kemudian diawali dengan huruf kapital, kemudian di akhir baris tidak dibubuhkan titik karena itu bukan kalimat. Kemudian penulisan lampiran diikuti tanda titik 2 dan penulisan angka tadi berupa huruf bukan angka. Selanjutnya perihal. Nah, ini di bagian hal. Lampiran dulu baru hal. Hurufnya diawali huruf kapital, ya. Perihal surat diusahakan singkat tetapi jelas. Panjang perihal jangan sampai melebihi 1 baris, jadi singkat saja, melamar pekerjaan. Kata perihal diikuti tanda titik 2 dan tidak diakhiri tanda titik karena Ibu sampaikan lagi bukan sebuah kalimat, gitu ya. Selanjutnya setelah ada lampiran, kemudian hal, kemudian alamat yang dituju. Kalau alamat yang dituju, ya, ini sering terjebak nih. Ini biasanya keluar saat kalau kemarin UNBK ya. Kalau kemarin kakak kelasmu tuh UNBK itu ada. Dan ada juga misalnya besok AKM, karena tidak ada UNBK ya di angkatan Ananda, berarti besok ada AKM. Bisa jadi ini akan keluar juga. Ananda cek saja yang jelas. Kalau ada alamat yang dituju yang sering terjebak di kakak kelasmu waktu itu, biasanya itu adalah bagian singkatan jalan, kemudian nomor. Nah, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, kata yang terhormat Ananda singkat menjadi YTH titik. Nah, kemudian nomor 2, penulisan alamat tujuan menggunakan kata yang tidak perlu seperti kepada, itu tidak perlu. Nah, ini juga sering terjebak di sini. Kalau ada kata kepada langsung coret saja. Kalau ada pilihan ganda seperti itu ya, ada kata kepada tidak efektif karena sudah ada kata yang terhormat. Kemudian tidak perlu menggunakan kata bapak atau ibu atau saudara jika tidak diikuti nama orang. Nah, Ananda harus teliti sekarang ya. Mungkin Ananda bisa mencermati surat yang Ananda terima, surat yang mungkin orang tua Ananda terima itu cek aja, wah ini salah nih kaidahnya. Ananda bisa kritis di situ kan. Tidak menggunakan kata kepada, tidak menggunakan kata sapaan jika tidak diikuti nama orang. Lalu bagaimana Bu dengan sapaan dan diikuti nama orang? Itu betul. Ya, itu betul. Ketika ada kata nama orang, ada kata sapaannya, itu betul. Jadi malah dianjurkan. Ya, nanti Ibu berikan contohnya. Yang ketiga, kata jalan tidak boleh disingkat. Berbeda dengan yang YTH tadi ya. Kalau jalan itu tidak boleh disingkat, wajib ditulis jalan. Dan satu lagi, jika sudah menggunakan kata jalan, otomatis tidak perlu menggunakan kata nomor. Nah, jadi langsung saja setelah jalan ya, jalan Siluk 3. Nah, berarti Ananda tidak perlu menggunakan jalan Siluk nomor 3, itu malah kurang tepat. Selanjutnya yang terakhir ini ya jelas ya, alamat tujuan itu juga bukan merupakan sebuah kalimat sehingga tidak perlu diakhiri tanda titik dan diusahakan tidak lebih dari 3 baris. Oke, ini contoh aplikatifnya. Nah, dari pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, jika Ananda cermati, kira-kira yang paling tepat yang mana? Nah, kalau Ananda cermati, menjadi siswa yang kritis ya, pilihan 1 betul atau salah? Ya, salah. Karena apa? Kata jalan disingkat. Walaupun di situ tidak ada kata nomor, sudah betul. YTH manajer sukses mandiri, betul. Ya, karena tidak menggunakan nama orang berarti tidak perlu menggunakan bapak atau ibu. Langsung saja manajernya siapa. Jalan, nah itu yang membuat salah. Harusnya ditulis, tidak perlu disingkat gitu ya. Pilihan yang kedua, yang terhormat bapak atau ibu PT Barokah, Jalan Parantritis nomor 16 Yogyakarta. Betul atau salah? Iya, itu salah. Karena apa? Menggunakan sapaan dan tidak diikuti dengan nama orang. Ya kan? Jalannya sudah betul, tapi ada kata nomor, itu juga yang membuat salah. Yang ketiga,
Yang terhormat Ibu Fitri Sari Sukmawati, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Betul atau salah? Tepat. Karena apa? Ada nama Fitri Sari Sukmawati, otomatis harus menggunakan sapaan ibu. Betul kan? Kemudian Kepala SMA. Nah, itu otomatis kan alamatnya juga ya. Nah, menggunakan kata kepala SMA. Mengapa tidak menggunakan sekolah? Kepala sekolah SMA. Nanti bisa 2 kata. Ada kepala sekolah SMA. Jadi cukup langsung aja kepala SMA karena S-nya sudah mewakili atau singkatan dari sekolah. Jadi pilihan yang paling tepat adalah 3. Semoga Ananda paham. Oke. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka yang perlu Ananda cermati adalah 1. Biasanya bentuk lazimnya dengan hormat. Apakah boleh assalamualaikum? Boleh. Ya, boleh. Kalau dengan hormat berarti nanti di akhirnya, di akhir atau salam penutupnya, jodohnya itu adalah hormat saya. Kalau assalamualaikum berarti nanti akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Jadi satu kesatuan gitu. Ini yang biasa aja, yang lazim yang kita gunakan saja yaitu dengan hormat. Kemudian huruf D, huruf awalnya diawali dengan huruf kapital. Bukan huruf besar loh ya, tapi kapital. Dan diakhiri dengan tanda koma, yaitu memang kaidahnya seperti itu. Lalu salam pembuka ditulis di margin kiri, tidak perlu menjorok. Kemudian penulisan salam pembuka tidak menjorok ya. Nah, itu untuk salam pembukanya. Selanjutnya, tubuh surat. Tubuh surat terdiri dari 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, di dalam tubuh surat tersebut, pelamar menyertakan secara jelas dari mana informasi lowongan tersebut didapatkan, sebutkan sumber dan tanggalnya. Jadi, Ananda kalau mau menulis surat lamaran pekerjaan wajib Ananda dapatnya dari mana? Sumbernya internet, tulis alamatnya, linknya di mana, tanggal berapa. Dan satu lagi ya, kalau Ananda mendapatkan di media cetak di harian Kompas misalnya, tulis ya, tulis di situ dan diawali huruf kapital nama media masanya tersebut dan dimiringkan atau tanda petik gitu. Nanti Ibu berikan contohnya. Kemudian pelamar menyampaikan dengan jelas posisi yang akan dilamar. Yang dibutuhkan apa? Dari media massa tersebut yang dibutuhkan adalah seorang guru, seorang sekretaris. Ananda sampaikan di situ. Kemudian panjangnya paragraf, maaf ya, paragraf itu ya, pembuka kira-kira 1 paragraf saja. 1 paragraf berarti terdiri minimal 2 kalimat. Oke, ini contohnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Berdasarkan iklan yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2018 yang isinya menyatakan bahwa PT Patranaga, maaf ya, di dalam PT Patranaga itu seharusnya tidak miring, tapi yang miring yang mana? Kedaulatan rakyat saja. Oke, membuka lowongan untuk karyawan administrasi. Titik. Dengan ini saya koma ya itu ya, dengan ini saya titik 2. Nah, itu bagian paragraf pembuka yang biasanya atau lazimnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini bagian tubuh surat atau isi ya. Coba Ananda perhatikan di situ, yang sering terjebak kakak kelasmu di bagian sini juga ya. Yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 itu pemberian kan, itu belum selesai. Jadi kata atau kalimat-kalimat selanjutnya itu harus kecil juga ya, karena itu masih lanjutan kalimat sebelumnya. Di bawah ini titik 2, nama, tempat, alamat, pendidikan. Nah, itu kecil karena masih meneruskan sebelumnya. Semuanya kecil kecuali, nah kebetulan yang setelah titik 2 tersebut itu menunjukkan nama orang dimanapun berada wajib kapital, nama tempat itu juga dimanapun berada wajib kapital. Kemudian ada juga letak geografis ya, ada jalan
tapi diikuti oleh nama Silu. Nah, berarti di situ J-nya ikut kapital. Berbeda ketika kata jalan tidak diikuti dengan nama, itu kecil. Misalnya saya berada di jalan, titik. Berarti jalan tersebut kecil karena tidak diikuti dengan nama. Kebetulan di sini diikuti dengan nama. Ya, Jalan Siluk 4 Imogiri, Komah Bantul misalnya. Kemudian S Sarjana itu kan singkatan juga, wajib kapital. Nah, kebetulan setelah titik 2 ini diwajibkan kapital semua, jadi ditulis kapital. Oke. Kemudian saya mengajukan. Nah, setelah Ananda menyampaikan siapa diri Ananda secara singkat saja, karena surat lamaran pekerjaan nanti akan dilengkapi dengan CV ya, detailnya tentang Ananda itu di CV-nya nanti. Nah, dengan ini kemudian saya mengajukan. Apa niat Ananda? Mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat saya lampirkan untuk pertimbangan Bapak Ibu sebagai berikut. Nah, ini di bagian masih isi ya. Sebagai berikutnya apa misalnya? Nah, si lampiran-lampiran dan seterusnya itu Ananda sertakan. Oke. Kemudian di bagian paragraf tubuh surat penutup ya, paragraf tubuh surat tapi bagian penutup. Apa yang perlu Ananda tuliskan? Ini hanya berupa satu paragraf saja. Dan wajib ada ungkapan harapan. Ya, harapan untuk apa? Diterima. Kemudian ucapan apa? Terima kasih. Lalu Ananda menuliskan juga terima kasihnya kepada siapa? Nah, ketika Ananda menuliskan Bapak atau Ibu atau Anda atau saudara, tuliskan saja. Jangan menggunakan partikelnya. Atas perhatiannya. Nyanya siapa? Ananda coklat aja itu kalau ada pilihan seperti itu, ya kan? Atas kerjasamanya, langsung coret karena itu ambigu, tidak jelas. Ananda sampaikan saja atas perhatian Bapak atau Ibu, kami sampaikan terima kasih. Nah, itu sudah tepat. Pokoknya yang ada nya coret. Nah, seperti itu ya. Kemudian pastikan kalimatnya efektif dan efisien, tidak perlu bertele-tele. Oke. Kemudian bentuk salam penutup ya. Salam penutupnya adalah ada juga penutupnya itu hormat saya hanya kapital, kemudian saya, kemudian koma, seperti itu. Kemudian tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan ya, di paling bawah. Biasanya dilengkapi dengan nama terang Ananda secara lengkap. Oke, cara menulisnya seperti ini. Nanti Ibu akan sematkan dalam GCR. Ananda cek di GCR Ananda. Ada tugas di situ, sudah Ibu sampaikan di GCR ya. Oke, terima kasih Ananda. Saat ini Ananda sedang terbentur. Nantinya akan terbentuk menjadi siswa yang sebenar-benarnya, menjadi orang yang sesuai harapan Ananda. Tetap semangat untuk belajar. Sekian dari Ibu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhi Jaya.